Indonesia kaya sumber daya alam, mengapa masih ada kemiskinan? Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan kekayaan sumber daya alam terbesar di dunia. Emas, nikel, uranium, batu bara, minyak, dan gas alam merupakan beberapa hasil bumi yang melimpah di negeri ini. Dengan potensi alam yang begitu besar, muncul pertanyaan, mengapa masih ada kemiskinan di Indonesia? Secara teori, sumber daya alam yang melimpah seharusnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pengelolaan sumber daya ini menjadi faktor utama yang menentukan apakah kekayaan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat atau justru hanya menguntungkan segelintir pihak. Tantangan yang dihadapi antara lain adalah ketimpangan dalam distribusi kekayaan, tata kelola yang kurang optimal, serta praktik korupsi yang menghambat pemerataan hasil eksploitasi sumber daya alam. Selain itu, ketergantungan pada ekspor bahan mentah tanpa adanya industrialisasi yang kuat juga membuat nilai tambah ekonomi dari sumber daya tersebut tidak maksimal. Untuk mengubah potensi menjadi kesejahteraan nyata, diperlukan kebijakan yang berpihak pada pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan. Investasi dalam industri hilirisasi, transparansi dalam tata kelola, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci agar Indonesia benar-benar bisa keluar dari jerat kemiskinan dan menjadi negara yang makmur. Berikut pemaparan dari Haidar Alwi, Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB. Negara terkaya di dunia. Karena apa? Sepertiga mineral bumi ada di Indonesia. Saya kasih contoh. Contoh simpel kecil-kecil aja. Ada tambang emas 2 miliar ton di Dompu. Nusa Tenggara Barat. Kecamatan Buu namanya. Itu ada kandungan emas 2 miliar ton. Satu kecamatan di Dompu. Di Dompu itu masih di Sumbawa. Kan NTB ini ada Sumbawa, ada Lombok. Nah, Sumbawa itu dari ujung ke ujung isinya emas. Kita belum bicara Bima. Kita belum bicara Dompu di kecamatan lain. Ini baru kecamatan Buu. Nah, 2 miliar ton itu kalau kita hitung secara kasar, itu nilainya 1,8 juta triliun rupiah. 1,8 juta triliun rupiah. Itu baru satu kecamatan. Dan baru di kota kecil namanya Dompu. Di Bima katanya lebih banyak lagi. Di Solo banyak. Di Pelabuhan Ratu banyak emas. Di Ambon, Gunung Botak, itu isinya emas semua juga. Banyak di Ambon. Di Gunung Botak ya? Ya, jangan sampai pegang kepala ya. Nah, jadi itu isinya emas juga. Jadi Indonesia kita ini itu baru satu sampel. Di Maluku, di blok Masela itu ada ditemukan 2 blok lagi besar yang diduga kalau itu dieksplorasi, diambil minyak gasnya di situ lebih besar daripada seluruh jazirah Arab kalau dikumpulin kandungannya. Jadi se-Arab itu Saudi, Irak dan lain sebagainya dikumpulin masih banyak di situ. Cadangan minyak dan gas ini. Di daerah di dekat blok Masela itu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, di Bangka Belitung ditemukan satu tambang namanya thorium. Thorium itu ya persis mirip dengan uranium, tapi tidak bisa dipakai untuk senjata. Thorium ya tidak bisa dipakai sebagai senjata. Thorium 1 ton itu nilai listriknya sama dengan 250 ton uranium. Sama jadi dengan thorium ini di atas uranium. Ya, tapi kalau uranium kan rentan untuk dipakai sebagai senjata nuklir. Kalau thorium nggak bisa. Bisanya sebagai energi listrik aja. 1 ton thorium sama dengan bangkitin listriknya sama dengan 250 ton uranium. Sama dengan 3,5 juta ton batu bara. Kalau thorium yang ada di Bangka Belitung, saya ulangi, kalau thorium yang ada di Bangka Belitung yang kecil, nggak banyak. Di Ambon mungkin masih banyak, di Papua banyak thorium itu. Kalau thorium yang ada di Ambon, di Bangka Belitung itu diambil semuanya, cadangannya, dijadikan listrik, dijadikan energi listrik, bisa untuk mencukupi kebutuhan listrik dunia selama 1.200 tahun. Dunia 1.200 tahun. Wow. Nah, itu penelitinya BRIN, orang kita. Anak-anak ITB juga. Thorium. Kebetulan saya juga salah satu ketua Dewan Pembina Ikatan Alumni ITB.